Indonesia, halo Semeton. Nah, Semeton itu apa? Semeton itu kalau itu bahasa Bali, Ya. artinya keluarga, kerabat, saudara lah, saudara. Kalau di Bali hari ini gua sama Bewok mau ninggalin Sasa. Kasihan, Bok. Kemarin gua lagi bengong, Bewok bilang, gabut banget bos, kata dia gitu. BM. Kata dia, iya, kayak hari-hari gini-gini aja ya, kita mandangin hujan, tiap hari diceleduk. Kata dia, Bandung yuk, kata dia gitu, bikin vlog di Bandung gitu. Bandung, kebetulan males gua kayak gitu. Semarang lah kata dia. Ya Semarang, si Salsa belum bisa ke Semarang gitu kan, baru ngelahirin. Terus gue bilang, Bali aja dah, kata dia. Wah, seriusan lu, kata dia. Iya mau nggak lu? Ayo, kata dia. Ya gas gua. Akhirnya kita nih hari ini jadi mau road trip ke Bali. Kita berdua naik mobil doang. Masih kayak seru banget sih. Ready nggak lu? Wak? Jadi dong. Pas banget nih momennya. Pas banget, ya. momennya G20 Iya. juga. Jadi kalau naik pesawat kan agak ribet, soalnya banyak pesawat yang di-delay gue lihat. Akhirnya ya udahlah Dan naik banyak mobil aja. schedule juga. Ya, naik pesawat. soalnya Beok juga bilang kalau kesan pertama ke Bali tuh kalau naik pesawat kayaknya kurang mantep lah gitu, cuma naik duduk di pesawat 2 jam nyampe. Kata dia coba naik mobil kali ya. Iya, lu enak duduk doang, gue nyetir, dia nggak bisa nyetir, gue doang yang nyetir. Tapi gimana Wok persiapan kita Wok, ya kan? Ya. Udah tinggal gas aja nih. Nyal gas aja. Iya. Excited apa lu? Lu kan pertama kali nih ke Bali, excited apa? Parah. Gimana? Kamu ada pesan-pesan nggak buat aku sama Bewok? Nggak ada. Nggak ada. Berarti boleh nakal. Kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Benar. Modalin dong bos. Udah mau nakal modal. Oke deh, kita jam berapa nih sekarang? Sekarang jam 1 siang. Tanggal berapa sih sekarang? 16 November 2002 jam 1 siang. Kita udah mau mulai berangkat. Saksikan aja terus keseruannya, oke? Let's go. Mau tinggal dulu, Salim. Aduh, ninggalin bocah yang masih 1 bulan. Salim. Nangis bahagia ditinggal. Yang sedih ya? Seneng malah. Nangis. Wah, kakaknya masih sekolah. Dadah. Nangis Wok. Lagi aja Kak. Bukan Ada. Ada. Oke, sekarang jam 1 siang. Kita berangkat dari Tangerang, langsung gas masuk tol. Nah, kita lihat deh. Kita berhenti lagi di mana? Nonstop, pokoknya gas terus sampai Bali. Kita nonstop. Oke. Jadi sendirian bos, nggak ganti. Sendirian dong. Anjir. Gas sendirian. Mantap. Jakarta. Sekarang kita udah di Cikampek nih. Kira-kira 2 jam lagi lah kurang lebih sampai ke Cirebon. Gue denger si Bewok turunnya di Cirebon, soalnya dia mau semedi dulu katanya di Gunung Sanggabuana. Sampai mana nih bos? Nih di Cirebon tuh kilometernya tuh, kilometer 166. Ini depan Bandara Kertajati nih, Cirebon. Kira-kira udah berapa persen nih kita nyampe sini buat kembali lagi? Gila, Masih jauh ya? Jalan kayak baru 3 jam ya, baru 3 jam. 3 jam jalan, iya. ya, baru 3 jam jalan. Ini seperempat aja belum ada sih. Seperempatnya belum ada ini. Ya enjoy aja lah, nikmatin aja. Kita sendirian aman. aman lah. Sebat-sebat dulu lah. Yoi. Kayaknya
sambil ini lihat-lihat Cirebon. Wow. Aduh, main mobil ya. Emang kenapa sih lu bos mutusin ke Bali naik mobil? Padahal kan kita lagi dapat tiket gratis nih. Kenapa lu tuh naik mobil? Kan naik pesawat enak cuma 2 jam nyampe, duduk doang santai. Iya sih. Ini kan momen pertamanya Bewok nih. Iya, Gue pengen kasih kesan yang berkesan lah, kenangan yang berkesan gitu di hidupnya dia. Pertama kali ke Bali terus lewat darat gitu. Sekarang lu udah enak Wok lewat darat soalnya udah tol sampai Probolinggo. Kalau dulu waktu gua kecil, buset lewat jalan biasa itu 2 hari 1 malam bener-bener. Aduh, pegel banget tuh badan. Bagi nyetir ya? Mumpung ya lu tau lah, gua ada showroom di Bali kan. Mumpung lagi ada mobil dagangan, terus supir-supir gua lagi pada jalan semua kan. Daripada nungguin mereka datang, ya udah sekalian aja lah kita nganter mobil dagangan gitu. Kalian menyelam minum air gitu maksudnya. Iya benar. Tapi gimana? Ini kan kita baru 3 jam perjalanan lah, baru sampai di Cirebon. Gimana lu kesan-kesannya? Kesannya apa ya? Dibilang capek enggak? Seru sih ya sih, nikmatin perjalanan gitu. Tapi gue merasa cepet banget dari Jakarta ke sini, kayak cepet banget berarti. Lu nggak nyetir soalnya. Lu nggak nyetir. Soalnya emang kenapa nggak berasa? Paling enak tuh emang pasti perjalanan kesananya. Kalau pulangnya naik mobil gitu itu pasti berasa. Pasti berasa. Iya sih. Ya untungnya kita pulang nanti naik pesawat kan. Atau nih kalau misalnya lanjut lagi nih Mas Ono, berasa nggak gue? Soalnya berasanya masih enak nih, masih Evan lah ya. Masih Evan ya. Mungkin kalau udah capek udah ngantuk kayak Tapi emang ya setiap perjalanan tuh emang dinikmatin aja. Iya benar. Momen. Oh iya, biar ngasih tahu buat teman-teman bertanakan nih. Tips and tricks nih ke Bali road trip naik mobil. Apa aja tuh bos? Oh iya, tips and triknya tuh gue sih udah beberapa kali ya, apalagi semenjak tol jadi tuh gue udah beberapa kali naik mobil karena iseng-iseng doang sih gitu. Berarti ini keberapa kali? Ya udah ke 4 atau 5 deh. Sering loh. Sering gue karena gue orangnya gabutan gue, gabut ke Semarang, gabut yuk ke Cocok nyupir bis Malang. Iya, gue udah sopir antar provinsi, antar pulau gue. Jawa Bali. Tips and triknya tuh, tadi kita nggak sempat videoin sih. Jadi dari awal tuh kita udah isi bahan bakar tuh full. Ya. Pertamax full. Terus dan juga Itol. Itolnya tadi udah. Nah, Itol gue udah isi duluan. Karena kurang lebih tuh dari sini dari Jakarta sampai ke Probolinggo itu kurang lebih 900 ribuan. Waduh. Ya cuma kita nyari amannya gue isi tadi 1 jutaan kan. Jadi takutnya tiba-tiba harga naik. Ya takutnya BBM naik. Wah. Ya apa salahnya ngisi lebih gitu kan. Itu doang sih, yang penting tuh gini deh, yang penting kalau capek istirahat. Kalau gue sih punya kebiasaan 3 jam sekali pasti berhenti gue, entah buat isi bensin atau enggak buat ya sebat-sebat. Oh keren mijit. buat nyari-nyari. Kalau feeling gue sih kita tuh dari Tangerang sampai nyentuh Bali itu kurang lebih ya. Yang gue biasanya sih ya sekitar 16 jam lah. 16 jam. Lumayan 17 jam. Nyantai sih kita bawanya tadi. Habis coli ya? Wah, mengeluarkan cairan-cairan yang sudah mengendap lama dari tadi perjalanan, bro. Kira-kira kita di Bali nanti bakal wisata lendir ya? Party. Dapan bos? Dimcum. Si bensin coy. Nih si bensin pertama nih. Nanti kira-kira ngisi lagi kayaknya di Semarang sih, di daerah Semarang. Let's fucking go. Wah. Lihat dong. Connect dong. Iya, ngapain lu? Setara gender. Bener emansipasi. Betul. Setuju gua. Oke. Ngaso kedua kita ya, istirahat kedua kita di
Semarang sih, kota Semarang tuh di kilometer 429. Bukan 420, 429. Wah. Suasananya udah mulai enak ya, maksudnya di kota Semarang tuh sejuk Ada, ya. iya, sejuk. Sejuk gitu. Biasa kita isi bensin karena bensin udah setengah kurang, tadi terakhir isi di Cirebon. Terus kalian isi perut kali ya. Let's go. Udah mulai kosong ya. Iya. Jadi kita cari-cari makan yuk. Kalian sebat 2 bat. Akhirnya sampai Semarang juga. Iya, gimana perasaan lu? Tadi ikut tidur ya? Iya. Gue nggak sadar aja. Tiba-tiba dari Semarang ya? Iya. Jadi lu kalau ditanya orang nanti, lu udah pernah ke Cirebon belum, Bok? Udah. Semarang? Udah. Nanti kan lewat Surabaya, udah semua gue. Walaupun cuma lewat doang, mah. Yang penting udah. Udah ada di situ gak ada pernah di situ. Bener. Makanya ini di Bali nih, kira-kira apa bos? Autentik rekomendasi makanan buat gua yang orang belum pernah ke Bali. Harus cobain apa nih? Di Bali tuh banyak lah makanan-makanan favorit gua dari kecil ya. Itu makanan-makanan enak banget. Gua bakal ini deh. Tapi jangan haram ya. Apa? Jangan haram nih. Oh, yang Kalau haram. haram buat lu, yang halal buat gua. Ya, kayak haram apa yang halal apa Kayak gitu. gini deh. Ini makanan-makanan yang street food gitu ya. Street yang food. bener-bener enak banget lah. Pokoknya rate-nya 10 berarti per 10. Bukan restoran tapi kayak di Street jalan food, terus street gitu. food, iya. Wah, itu otentik banget sih pasti. tuh. Iya, otentik. Iya. Emang makanan ini, makanan apa? Makanan Ya, khasnya Bali, ya, kayak otentik, ayam iya. betutu gitu-gitu dah. Pokoknya rate-nya 10 per 10. Waduh. Udah gede banget itu. Ini makanan-makanan kesukaan gua. Gua udah makan ini dari kecil. Asli nih rate 10 per 10, gua nggak bohong. Kayaknya harus cobain nih gua. Enak banget ini. Oke, Kita makan dulu kali ya. Kita jadi makan dulu yuk. Solaria. Merokok mulu asam lambung gua. Oke guys, mantap. Sekarang kita ada di rest area Ngawi. Rest area Ngawi nih. Lagi meeting point nih, lagi nungguin Denny Caknan. Sekarang jam berapa sih? Jam 10-an. mau jam 10. Kita udah di rest area Ngawi. Ya perkiraan sih nyampe Surabaya paling jam 12 kayaknya sih nyampe Surabaya. Ntar nyampe Surabaya kayaknya isi bensin lagi. Sekarang sebat dua bat dulu, nyantai dulu. Pokoknya kalau lu road trip kayak gini, kalau emang capek, udah mulai nggak fokus, mendingan melipir dulu deh, jangan dipaksain gitu. Sebat 2 bat dulu atau ngopi dulu. Habis ini kita lanjut lagi. Yang unik kalau lagi road trip gini tuh kita nyobain rest area setiap daerah. Masjidnya tuh unik-unik tau, bagus-bagus. Kayak gini. Masjidnya bagus-bagus gitu. Masjidnya bagus-bagus. Cuma ya alangkah baiknya saudara-saudara gue yang muslim punya tempat ibadah sebagus ini ya tolonglah dipakai untuk berserah diri kepada yang maha kuasa. Tapi kenapa ya bos ya? Oh, Bener-bener kayaknya. gila, nyetir sendirian parah ya. Ini sekarang jam 12 kurang 3 menit. Ya. Kita di Surabaya, di rest area Surabaya, mau isi bensin. Ini isi bensin yang berapa? Ketiga kali ya? 3. Isi bensin ketiga. Terus mau kayaknya tadi gue lihat ada ada tukang soto, kayaknya enak banget sih. Malam-malam gini tengah malam makan soto. Terus kayak mau sekalian hangatin badan. Dan prediksi gue sih kalau kita habis makan lanjut ya, itu sampai hutan Baluran tuh sekitar jam 4 atau jam Pagi. ya jam 4 pagi, jam 5 pagi sih gue. Itu juga ya. Dan nyebrangnya itu sekitar jam 7 pagi berarti. Kalau kita lanjut ya. Ya. Ini kalau udah ngomongin mistis nih pasti dikira goib. Tapi emang rusak aja. Ya aku habis aku. Ini kalau ini apa bos? Sepongan Surabaya bos, beda sama Ciledug. Beda. Kalau itu Sepongan Surabaya.
agak hitam. Soalnya kan kawasan industri Iya. Surabaya. Ya kan? Kayak Celduk sama agak hitam dah. Celduk lebih hitam. Lebih pekat. Beras apa yang jadi bek? Beras yang jadi bek. Beras Ramos. Sergio. Sergio Ramos. Curang nih, ya kan? Wok, katanya mau tidur. Oke, mantap. Sarapan di kapal. Sekarang jam berapa? Jam 8 oke. Jam Iya. 8 pagi. Semalam kita dapat istirahat di warkop. Ya sejam 2 jam doang sih. Lurus-lurusin kaki, habis itu langsung lanjut lagi. Itu di daerah luar Probolinggo kayak kita istirahat kemarin. Sekarang kita di ferry mau ke Bali. Cuaca hari ini sih bagus banget sih. Bagus banget hari ini cuacanya. Tonton juga kita walk. Yoi. Welcome to Bali. Welcome. Mr. Farhan. Yoi. Sekarang jam 9 pagi. Sejam naik kapal ya? Sejam kapal. Karena kayak lautnya bersih. Kangen banget gue sama Bali. Padahal baru berapa bulan gue nggak pulang. Padahal baru 4 bulan kali ya gue nggak pulang. Let's go. Bali yang lewat darat tuh wajib mampir ke sini soalnya ini tuh kayak gerbang utama barat Bali tuh, gerbang utamanya tuh di sini. Jadi kita harus minta izin lah kalau mau masuk Pulau Bali tuh harus minta izin. Halo Indonesia, halo semua teman. Anjir, mata gua sembab banget, nyenyak banget, gua tidur. Sorry kemarin kita nyampe Bali nggak lanjut bikin video karena pas nyampe rumah tuh set capek banget, ternyata habis mandi langsung plek aja. Udah auto banget ya karena kan 2 hari perjalanan nggak tidur gue ya. Jadi ada magnet tersendiri gitu pas nyentuh kasur gitu. Sekarang gue udah di rumah di Denpasar, di Gatsu, di Jalan Gatsu Sentro. Lu mau lihat-lihat nih? Lihat dong, ayo. Lu mau Tadi nyari cewek Bali lu. Kita lihat-lihat ya. Ini mobil tiba-tiba kok jadi bersih, siapa yang nyuci? saking nyanyaknya tidur gue aja nggak tahu nih siapa yang nyuci mobil. semalam kan gue manggil tukang gitu. Biji. Akhirnya Bali bro. Orang Dukuh ke Bali juga. Cuacanya sih di sini sebenarnya kalau bule tuh nggak suka cuaca kayak gini karena bule tuh datang ke Bali pengennya yang panas. Karena buat mereka jemuran. Kalau ini kan kalau lu malah orang Jakarta demen kayak gini. Iya, jadi sejuk. nggak terlalu panas, adem lah gitu ya. Iya nih. Gue pengen Rekap ya perjalanan. kasih rekapan perjalanan lah selama kita perjalanan itu 2 hari. Jatuhnya 1 hari 1 malam. Satu malam sih. 1 hari 1 2 hari 1 malam nggak sih? Kita tuh berangkat tanggal 16 November jam 1 itu dari Tangerang ya, Ya, jam 1 siang. kita. Setengah 2 lah. Ya hitung jam 1 lah. Jam 1 siang. Langsung gas tuh tol dalam kota. Itu gua bensin udah dalam keadaan full. E-tol juga udah keisi.
kita tuh istirahatnya sekalian isi bensin itu di rest area Cirebon ya. Cirebon. Di rest area Cirebon itu. Nah, itu baru kita isi bensin tuh. Itu kita istirahat pertama itu. Sekitar ya biasalah anak muda kalau istirahat karena gue nyetir sendiri juga jadi agak lama kita istirahatnya, ngerokok dulu, beli-beli cemilan dulu, sejam lah kira-kira. Gue tuh setiap berhenti kayaknya sejam lah ya. Sejaman ya. Habis dari Cirebon itu kita lanjut lagi. Itu kita baru berhenti lagi di rest area Semarang. Rest area Semarang itu sekitar udah sore lah, itu kira-kira udah malam kali. Malam ya habis maghriban lah. Isya kalau nggak salah itu. Itu juga kita makan itu sejam lebih. Habis itu sekalian isi bensin kedua full tank, langsung berangkat lagi. Setelah itu kita baru istirahat lagi sekalian isi bensin tuh di Surabaya. Di rest area Surabaya. Iya jam 10 jam 11 lah kalau nggak salah. Jam 11-an lah. Itu sepanjang kalau udah masuk Cipali itu sampai gua di Surabaya itu ngeplong gitu. Lancar banget, enak lah. Itu juga kurang lebih gue istirahat di rest area Surabaya itu sejaman lah. Sejam gua karena jadi kita waktuin sejam biar nggak makan waktu banyak juga. Ternyata ngerokok 2 bat 3 bat sejam aja tuh kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, gue udah prediksi tuh pas di rest area Surabaya. Itu kan keluar karena tol cuma sampai Probolinggo. Itu gue udah bisa prediksi nih, ini kira-kira kayaknya sih kita keluar tol Probolinggo ini sekitar jam 1-an gue bilang. Berarti kita tuh bisa nyentuh Situbondo dan sekitarnya, Baluran, Taman Nasional Baluran itu sekitar jam 3-an lah. Karena dari keluar tol Probolinggo sampai lu ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu kira-kira tuh sekitar 3 jaman lah. 3 jam karena jalur darat ya. Dan itu kalau malam tuh lawannya bis, truk, jadi agak padat lah. Jalanannya juga agak jelek ya, Wok. Karena kan jalanan masih desa ya. Iya, antar kota gitulah di Jawa Timur. Nah, lu cerita, Wok, gimana, Wok? Jadi selama pas gua keluar tol itu, keluar Probolinggo itu, gua prediksi itu kita nyampe Baluran itu. Baluran ya. Sekitar jam 3-an lah. Jam 3-an itu. Gua udah bisa pasti itu jam 3-an karena gua udah sering bolak-balik Jakarta Bali naik mobil. Gua udah hafal lah trek-treknya itu kayak jam 3-an. Nah, selama pengen menuju ke Baluran itu sekitar jam 1 jam 2-an itu gua sama Bewok tuh cerita horor ya, tentang hutan Baluran ya. Cerita jorok juga. Jadi cerita horor itu gua balut sama cerita bokep gitulah. Ya. Gua atau ini kesalahan atau gimana? Ya kan niatnya bercanda doang ya. Apalagi waktu itu gue pernah punya podcast sama podcast horor. Bintang tamunya tuh cerita dia juga pernah road trip dari Jakarta ke Bali. Terus dia dapat cerita mistis lah di Baluran itu. Nah, Bewok waktu itu ngomongin, wah di Baluran jam 3 nih. Tadinya kita berani, Wok ya. Berani dong. Berani tadinya. Kita udah gas terus malah seru nih bikin video, malah siapa tahu bener nih dapat malah emang ngarepnya dapat inilah, dapat momen yang mistis serem lah gitu. ya mistis. Udah siapin kamera itu udah standby. Gue inget banget itu kita udah di Situbondo. Itu setengah jam lagi lah kurang lebih. Itu gue ngeliat di Google Maps itu setengah jam lagi kita bakal masuk Baluran. Itu jam 2:30 lah kalau nggak salah, jam 2:30 pagi. Tiba-tiba tuh gue merasa banget itu mobil merasa berat banget gue gas tuh. Pas gue nyalip bis itu kok berat banget mobil gue ya. Akhirnya gue minggir dikit. Gue cek, gue buka kap mesin, itu Bewok di dalam mobil. Gue tuh udah kayak ngerasa badan gue udah gak enak gitu, batuk, pilek, kayak berat gitu. Sakit banget gitu. Emang sekarang masih pilek kalau batuk nih gue. Gak tau kenapa, pokoknya pas dari Situbondo tuh tiba-tiba ngerasain itu gue kayak batuk, pilek, badan pada pegel ya. Gue gak tau ya itu antara masuk angin atau apa gue gak tau ya. Itu gue gak tau itu dia pokoknya pas di Situbondo banget gitu. Yang dari sebelum-sebelumnya mah kagak, biasa aja pas di Situbondo tuh. Soalnya emang daerah Situbondo itu kan banyak apa ya, kayak emang pedesaan yang sakral ya mungkin ya. Iya, serem lah gitu ya, serem lah ya. Namanya juga serem Situbondo. Bondowoso ya. Wah, itu serem sih. Gue gak tau Bewok itu kesuges apa gimana tuh, tiba-tiba katanya aduh badan gue berat banget bos, katanya gitu. Badan gue gak enak banget katanya gitu. Tiba-tiba gue bilang, lah gimana nih? Terus gue bilang, ini kita bentar lagi
nyentuh baluran nih, jadi nggak? Malah gue waktu itu di baluran tuh sampai jam 3-an pengen keluar dari mobil, mau bikin video-video dikit lah gitu. Vlog sebentar ya. Mau bikin vlog-vlog bentar gitu. Terus dia ngeluh, aduh badan gue kayak nggak kuat ini, badan gue berat banget katanya gitu. Terus gue bilang, iya nih, gue mobil juga gue merasa berat, gue bilang gitu. Ada apa ya, gue bilang gitu. Terus si Bewok dalam mobil tuh kayak, "Oi sorry kalau ada yang tersinggung, gue minta maaf nih." Nah ya gue Dia kayak gitu katanya. "Lu ngapa sih?" Gue bilang, "Gue malah ketawa-tawa, lu kenapa?" Gue bilang kayak suggesnya udah jelek dia. Udah jelek gue udah kayak, duh. Itu gue inget banget itu hampir jam 3 lah kita mau nyentuh baluran itu jam 3. Terus karena ya kan gue di dalam mobil itu berdua ya. Kalau gue ngelanjutin sendiri, maksudnya dengan keputusan gue sendiri, takutnya Bewoknya. Dan gue lagi nggak lagi posisinya lagi down tuh, lagi nggak enak banget kan. Takutnya malah makin parah kan gue. Makanya takut ya kita nggak mau hal-hal yang lain terjadi lah gitu. Akhirnya ya udah deh, kita makan Indomie dulu di warkop gue bilang. Jadi ada pom bensin gitu di daerah situ Bondo. Itu agak gede tuh pom bensinnya, ada kayak warung-warung warkop gitu. Nah, kita berhenti dulu situ sekalian makan Indomie, terus ngopi-ngopi dikit lah. Itu nggak kita vlogin lah karena emang gue udah emang parah banget itu, udah nggak bisa ngapain, udah pengen diem aja. Jadi gue udah nggak fokus ngevlog. Nah itu gue bingungnya tuh, Bewok itu selama perjalanan nggak pernah diem, maksudnya dia nyerocos terus. Nah pas ada lagi makan Indomie itu dia tuh diem aja, kayak emang badan tuh kayak udah nggak enak. Gue bilang, "Lu kenapa sih diem aja?" Kamera udah gue diemin aja, udah nggak megang kamera. Gue bilang suges lu tuh dibagusin gitu. Gue udah coba pancing-pancing dengan cerita-cerita kocak gitu-gitu. Terus gue bilang, masa kita kalah sama penunggu baluran, gue gitu-gituin. Dia masih diem aja, kayak ini orang kenapa. Gue waktu itu gue jadi kesuges jelek juga nih ya, orang-orang jangan-jangan nih anak ketempelan apa gimana, mana gue yang ngajak lagi kan, gue yang tanggung jawab gitu kan anjing. Akhirnya lagi ya? Iya, mana pas yang salahnya lagi nih sebenarnya tuh kalau kita emang udah niatin hati terobos gitu ya, maksudnya jalan-jalan aja, jangan nanya ke orang-orang di sekitar situ tentang keadaan. Misalnya kita kalau lewat jam segini aman gak sih bang, aman gak sih mas, nih kita mau lewat baluran, mau lewat situ Bondo tuh aman gak sih? Kalau orang sekitar situ pasti bilang kalau bisa jangan, pasti itu. Karena kita udah 2 orang nanya pasti pom bensin itu, anaknya sama bapaknya yang jaga warung, kita tanya, kata mereka kalau bisa sih jangan, kata dia gitu. 1, mistisnya emang kuat. 2, bajing loncatnya itu juga banyak katanya gitu. Ya kalau mistis sih gue sebenarnya berani-berani aja kalau bajing loncat itu kan kadang-kadang itu orang susah ya mau ditabrak salah gitu kan. Akhirnya ya karena mas-masnya ngomong kayak gitu, tadinya gue makin penasaran malah. Karena gue belum pernah nyentuh baluran tuh malam, apalagi tengah malam subuh gitu, gue belum pernah. Gue penasaran, gue excited banget. Tapi kita mutusin ya udahlah. Keselamatan ya. Soalnya orangnya emang udah wanti-wanti banget. Dan orangnya itu tadinya bercanda-bercanda ngomong sama gue pas udah ngomongin baluran. Ngomongnya jadi serius gue bilang. Kok jadi serius gue bilang nih. Akhirnya yaudah deh. Akhirnya kita numpang istirahat di warkop itu kurang lebih tuh sampai ya 2 jam lah, sampai jam 5 itu. Jam 5 tuh baru sampai pokoknya azan subuh lah. Nah, pas jam 5 tuh kita udah mau jalan karena di lampu hijauin lah sama penjaga warung itu. Nah, kalau mau jalan jam-jam segini mas nggak apa-apa, katanya udah aman walaupun gelap. Tapi kan udah masuk subuh katanya gitu. Akhirnya gue berangkat tuh nembus situ Bondo baluran itu ya jam-jam segitulah, jam 5-an. Nyampe baluran itu kalau nggak salah ya jam 6-an lah, jam 6-an lah. Udah terang kok, udah terang. Udah matahari. Cuaca juga bagus itu, terang. Dan ya sunrise. Ya kalau jam segitu ya udah nggak ngerasain apa-apa lah, udah biasa aja. Biasa gitu. aja sih. Soalnya nanti bawa tidur ya udah makin enak. Ya. Tidur. Terus setelah baluran tuh kita pernah sempat lah berhenti bentar, sebat 2 bat itu di warkop. Makanya agak lambat kita nyampe di pelabuhan Ketapangnya. Di Banyuwanginya tuh kita, kok di Banyuwangi namanya Ketapang ya? Ketapang ya. Ketapang itu kira-kira jam 7:30 lah. Dan
karena ada G20 itu penjagaannya agak ketat. Iya. Pengen masuk Bali itu ketat banget. Ketat banget. harus dicek di tes masing-masing. Gua aja sekian muka. keluarin masuk KTP di selama pelabuhan di Banyuwangi 3 kali gue masukin keluarin masuk ke KTP. Habis cek KTP nanti maju dikit cek KTP lagi. Cek KTP buset udah kayak mau masuk Amerika ini gue bilang. Tapi bagus itu. Maksudnya emang lagi ada acara gede di Bali. Jadi ya kita ikutin aja lah protokol yang ada. Dan nah ini FYI juga ternyata sekarang pembelian tiket kapal feri itu udah online semua online, ya. Waktu itu Bewok yang beli. Jadi pakai aplikasi ya. Cepet ya aplikasi. Jadi lebih praktis ya. Lebih praktis, lebih cepat. Nih kita rekapin deh dari gua isi bensin pertama nih. Kalau lu nanya habis berapa isi bensinnya? Karena gua pakai Pertamax ya. Itu sekali ngisi 300.000 gua. Jadi gua tuh bensin setengah kurang dikit aja. Gua pasti udah isi bensin gua. 300.000 itu gua sekali isi. Itu tuh gua 3 kali isi berarti. Gua di rest area Cirebon sekali, rest area Semarang sekali, rest area Surabaya lebih dikit tuh sekali. 3 kali gua. Dan itu bensin sebelumnya keadaan full tank. Dan nantinya lu nyampe Bali itu isi lagi. Jadi kurang lebih 4 kali isi lah. Dalam keadaan bensin full tank ya. Jadi bensin itu kira-kira habis 1 jutaan. Kalau tol itu habis kurang lebih 900 ribuan lah, hampir 1 juta lah. Nah jadi dari Jakarta gua jam 1 siang sampai di Bali itu bener-bener kita mendarat di Bali habis turun dari kapal itu jam 9 pagi. Kalau kita itu berapa jam tuh berarti itu kira-kira jam 1 sampai jam 9 itu berapa jam? Jam 1 sampai jam 9 20 jam ya. 20 jam ya kurang lebih 20 jam lah. Tapi kan dipotong sama yang kita itu ya kita istirahat di situ Bondo aja 2 jam. 2 jam. Berarti 18 jam. Terus di setiap rest area itu kita berhenti 1 jam lebih semua lah. Yaitu per rest area kita istirahat 1 jam lah. Berarti dipotong 3 jam lagi jadi berapa tuh? 18 15 jam lah. 15 jam. Jadi kalau lu sebenarnya non-stop itu pakai 2 supir ya. Benar. Nah, ganti-gantian gitu. Cepet itu. Itu dari Jakarta Bali itu paling 14 jam 15 jam. Dan rahasianya itu bisa cepet. Jadi di tol Solo Ungaran itu orang-orang tuh pasti banyak yang salah jalan. Nah kalau kita karena gue udah berpengalaman, gue tahu nih shortcut tolnya tuh langsung masuk tol Solo Ungaran. Makanya gue cepet nggak tahu sih nanti kena tag video atau enggak. Nanti kalau dapat gue kasih videonya deh. Kita lewat shortcut yang tol Solo Ungaran itu jadi langsung plek. Jadi orang-orang tuh banyak yang muter dulu di tol Semarang itu banyak yang muterin tolnya dulu karena mereka apa sih namanya pemberitahuannya itu tuh nggak detail lah. Jadi orang banyak yang salah jalan di tol Semarang itu. Kalau gue karena udah biasa jadi gue tahu nih ternyata langsung masuk Solo langsung bablas Surabaya itu tolnya. Itu shortcutnya itu kurang lebih motong 1 jam lah kalau nggak salah itu. Tapi seru kayak gimana pengalaman pertama lu ke Bali terus lewat darat gimana? Pengalaman pertama sih seru banget ya. Cuma kesalahan kita itu doang ngomongin mistis ya. Ya mungkin ya omongan jaga sih sebenarnya ya. Kalau cuma tempat baru ya paling kan gue baru pertama kali. Iya. Harus jaga omongan, jaga lisan lah. Kadang-kadang ya suges juga mungkin. Juga, iya. Karena waktu itu kita bercandanya emang separah itu. Pengalaman seru banget ini. Dari Tangerang ke Bali naik mobil seru banget. Udah panas nih Bali. Udah panas. Enak buat di pantai nih. Iya. Dan mulai pada jemur-jemur. Wah. Berarti hari ini schedule kita mau kemana Bang? Katanya gue pengen ngajak Bewok ini sih ngopi-ngopi di Sanur. Ya. Kayaknya ntar sore enak gitu ngopi-ngopi di Sanur. Ya gue lupa jelasin juga. Karena kita nyampe Bali jam 9 itu ya. Harusnya tuh nyampe ke rumah gue Denpasar ini kurang lebih kan 3 jam ya. Tapi itu kemarin kita jadi 4 jaman karena ya di dalam kotanya itu di kota Tabanan dan kota Denpasar itu padat banget ya. Dan gue heran kok bisa tumben-tumbenan gitu macet banget. Ternyata pengamanan G20 itu mengarah pulang ke entah ada yang ke Surabaya, entah ada yang ke Jakarta. Jadi rata-rata jalan tuh ada yang ditutupin sama rider. Ya pokoknya agak padat lah, tapi ya nggak apa-apa. Itu kan bagian dari
kesuksesan acara Acara ya. G20 ya. Mantap lah G20 yang berkecimpung di G20, timnya segala macam gua apresiasi. Spek. Pokoknya tungguin terus next road trip kita. Nah, kalau lu punya ide kita harus kemana, lu komen aja di bawah. Ya, Kalau lu suka sama video kita, silakan lu ini road share. trip lu. Saya Ya. lu like, lu komen ya. Oke, pokoknya kalau lu belum pernah nyobain road trip Jakarta Bali, silakan cobain karena seru dan ada tol sekarang jadi lebih praktis ya. Oke deh, akhir kata ya, thank you udah nonton. Sorry kalau ada salah-salah kata. Kalau lu punya masukan buat kita, silakan komen di bawah atau komen di IG gua. Oke deh, see you next Mantap. content. Bye. Bye. Peace out.